Video kali ini saya akan membahas kasus dari seorang teman di mana dia ini diancam oleh DC Aku Laku bahwa akan dibawa ke jalur pidana. Alasannya sederhana, karena dia melakukan gestun limit Aku Laku dan dia diancam untuk masuk penjara atau dipidanakan. Ya, ini sih ujung-ujungnya sebenarnya karena tidak bisa bayar utangnya tepat waktu, teman-teman. Nah, cuman di sini kita harus fokuskan tentang ancaman dari DC Aku Laku tersebut. Apakah benar kita gestun atau kita mencairkan limit Aku Laku dengan trik kita atau dengan cara kita? Namun karena itu sebenarnya Aku Laku tidak memperbolehkan, makanya DC berhak untuk membawa kalian ke jalur pidana atau bisa jadi masuk penjara. Nah, jawabannya tidak. Namanya gestun atau mencairkan limit atau apapun itu, asal kalian nanti ada kesepakatan mau bayar, itu kalian tidak akan bisa masuk ke ranah pidana atau penjara bahkan. Karena ini adalah urusannya perdata, kalian tidak melakukan perbuatan kriminal, kalian juga tidak melakukan pemalsuan data. Kalau kalian misal nih KTP kalian palsu, mungkin saja kalian bisa dibawa ke jalur hukum atau pidana tentang penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen. Tapi kan ini masalah gestun, mencairkan limit saja. Urusannya ujung-ujungnya tetap hutang. Transaksinya pun transaksi real. Kalian menggunakan Aku Laku untuk membeli sebuah barang dan di situ kalian akan di top up saldonya, mau ke saldo dana, mau ke rekening, itu bisa. Nah, ini kan transaksi biasa sebenarnya. Ini transaksi normal. Memang tidak diperbolehkan, tapi itu hanya sebatas aturan dari aplikasi tersebut, bukan aturan hukum kriminal atau hukum pidana. Jadi kalian tidak akan mungkin bisa masuk pidana atau masuk penjara hanya karena gestun atau mencairkan limit Aku Laku kalian. Ya, toh ujung-ujungnya misal seandainya kemungkinan terburuk pun kalian tidak bisa membayar pinjaman tersebut, itu urusannya tetap perdata. Meskipun mau kalian gestun kayak, kalau mau kalian pinjaman tunai, apapun itu ketika transaksi ada dan kalian diminta untuk membayar, nah itu masih tergolong ranah perdata, teman-teman ya. Karena kita tidak membeli barang ilegal, kita juga tidak membeli barang-barang yang berbahaya. Kita membeli atau membeli voucher, top up saldo dana dan lain sebagainya, itu bukanlah melanggar hukum pidana. Jadi di sini murni perdata, jadi nggak usah takut, nggak usah bingung tentang tagihan atau ancaman dari DC-DC yang mengatakan hal seperti itu. Pada dasarnya tujuan mereka adalah untuk menagih hutang kepada kalian. Tentunya cara apapun akan dilakukan mereka, para DC-DC ini, agar kalian ketakutan dan kalian segera pusing untuk mencari dana pinjaman atau dana talangan. Sekali lagi saya ingatkan, nggak boleh mencari dana talangan ya teman-teman. Biarkan aja kalian bermasalah di satu pinjol, asalkan kalian nggak nambah-nambah pinjol lain untuk menutup di hutangan pinjol yang pertama. Karena nanti hutang kalian akan makin numpuk dan kalian akan kesulitan bayar. Percaya sama saya, lebih baik bermasalah di satu pinjol daripada kalian harus berurusan ke banyak pinjol. Karena resikonya sangat banyak dan resiko banget kalau misal nih seandainya kalian diteror, kemudian kontrak darurat kalian diteror. Nah, ini kan kasihan mereka. Ini akan mengganggu mereka semua, teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, aplikasi Aku Laku atau paylater lainnya ada bunga serta memiliki resiko-resiko berbahaya jika kalian tidak bisa membayar hutang atau pinjamannya. Jadi lebih baik kita menggunakannya secara bijak, lebih baik kita menghindari sebisa mungkin untuk tidak menggunakan aplikasi Aku Laku atau paylater atau pinjaman online lainnya. Karena kita tidak pernah tahu apakah suatu saat nanti kita bisa bayar atau tidak. Dan jika sampai kita tidak bisa bayar, ini resikonya cukup besar dan cukup ribet. Ya, kecuali kalau kalian termasuk orang yang kuat mental, ya mungkin kalian bisa menghadapi DC-DC dengan mudah. Cuman tidak semua orang kuat mental dan tidak semua orang terbiasa menghadapi teror-teror dari DC pinjol ini. Bisa jadi kan, dari dulu hidupnya lempeng aja, tiba-tiba berurusan dengan pinjol, hidupnya jadi makin kacau, stres, dan ini yang terjadi beberapa bulan yang lalu atau mungkin dari beberapa tahun yang lalu. Banyak orang-orang yang stres, putus asa, dan berusaha melakukan tindakan-tindakan negatif hanya karena terlilit hutang pinjol. Ya, semoga ini tidak terjadi dengan kalian. Semoga teman-teman yang sampai saat ini bermasalah dengan pinjol, terlilit hutang pinjol, segera bisa dilunaskan dan segera diberikan jalan dan dimudahkan untuk mendapatkan banyak rezeki agar bisa membayar semua hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.